Okay, so for today we will learn about relation and function. Ini udah keluar? Gambarnya keluar? Udah, Sir. Okay, so this is our lesson objectives. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Itu ya. Terus menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Nah, this one indikator. Jadi untuk hari ini, khusus untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian relasi dan fungsi. Lalu kita akan menganalisis fungsi dengan notasi dan rumus, menganalisis ciri-ciri dari suatu fungsi, dan mengidentifikasi bentuk penyajian fungsi. Nah, so now we'll go to sekarang kita akan masuk langsung ke relation. Nah, saya akan review dulu yang kemarin ya, yang dari lagu itu. Kan udah pada dengerin ya lagunya. Nah, jadi yang namanya relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Or we can simply say that relation is correspondence between two sets. Jadi ada dua himpunan, masing-masing punya anggota. Nah, aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu disebut sebagai relasi. Jadi kita punya dua himpunan, terus mereka kan berpasangan. Nah, aturannya itu disebut sebagai relasi. So, how to represent relations? Kemarin kita udah belajar, ada tiga. Ada tiga ya. There are three ways. Pertama, mapping diagram atau diagram mana? Ini yang kemarin. Misalnya, Sir punya ada himpunan A, Anas, Belinda, Christian, himpunan B, volley, bulu tangkis, futsal, dan basket. Nah, relasi antar dua himpunan ini adalah gemar bermain. Yang harus kalian perhatikan ya, yang namanya relasi itu dia harus berhubungan. Misalnya ini kan relasi dari himpunan A, relasi dari himpunan A ke himpunan B, gemar bermain tuh. Jadi kita harus bisa baca. Ini kan relasinya ya. Ini relasi. Jadi Anas gemar bermain volley. Jadi bisa dibikin satu kalimat. Anas gemar bermain basket. Jadi relasinya gemar bermain. Ini relasi dari himpunan A ke himpunan B. Gitu. Nanti yang Belinda gemar bermain futsal. Christian gemar bermain volley, Christian gemar bermain bulu tangkis. Nah, sekarang kalau misalnya ditanyanya relasi dari himpunan B ke himpunan A, akan sama nggak kira-kira? Kan kalau ini himpunan A ke B ya. Kalau dari himpunan B ke A, apakah akan sama? Kita lihat relasinya. Berarti B itu kan volley, bulu tangkis, futsal, sama basket. Ini himpunan B. Terus himpunan A-nya ada Anas, Belinda, Christian. Misalnya kita pakai relasinya gemar bermain. Nah, ini tuh harus bisa dibikin jadi kalimat. Volley, gemar bermain Anas. Nggak bisa kan? Jadi relasinya harus diganti. Bukan lagi gemar bermain, tapi misalnya bebas sok mau ditulis apa. Volley adalah kesukaan Anas, kayak gitu boleh. Jadi nanti kalian cari relasinya. Jadi yang penting relasi itu harus bisa dibikin jadi satu kalimat utuh. Gitu ya. Ini untuk yang himpunannya isinya kata-kata. Sekarang kita masuk ke yang matematikanya himpunannya. Misalnya kita punya bilangan prima lebih kecil dari 6. Bilangan prima lebih kecil dari 6 apa aja? Dimulai dari 2 ya. 2, 3, 5. Terus bilangan genap di antara 2 dan 10. Berarti 4, 6, 8. Nah, kalian tinggal bikin. Misalnya ditanya relasi dari himpunan persegi dinyatakan dengan faktor dari. Nah, jadi ini relasinya. Nah, kalian tinggal cek. 2 faktor dari 4. Bener kan? 2 faktor dari 6. 2 faktor dari 8. 3 faktor dari 6. Gitu. Jadi ingat ya, pokoknya relasi itu adalah aturannya yang menghubungkan P sama Q.
Nanti kalau dari himpunan Q ke P berarti dibalikin himpunannya kayak yang tadi. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Ini masih kemarin ya? Apa? Bilangan prima itu bilangan enggak? Prima itu bagian yang nggak bisa dibagi lagi ya? Iya, prima itu cuma bisa dibagi satu sama dirinya sendiri. Ini prima. Jadi dia itu cuma bisa dibagi satu sama dirinya sendiri. Nah, bilangan prima itu dimulainya dari 2 ya. Bukan dari 0 atau 1. Mulainya dari 2. 2, 3, 5, 7, 11, dan ada pertanyaan lagi yang lain? Ini tuh kan akan berhubungan sama himpunan ya. Jadi nanti kalian harus lihat-lihat lagi yang kelas 7. Tentang himpunan. Nah, yang berikutnya, kan kemarin udah diagram panah atau mapping diagram. The second one is set notation, atau himpunan pasangan berurutan. Atau bisa juga pakai notasi pembentuk himpunan. Masih ingat nggak notasi pembentuk himpunan? Yang kelas 7 berarti. 7 semester 1. Jadi yang bikin himpunan itu. Nah, ini bisa dibikin himpunannya. Kan kalau tadi bentuknya diagram panah ya. Anas gemar bermain voli. Berarti kita bisa bikin himpunannya. Anas, voli. Gitu. Anas gemar bermain basket. Berarti Anas, basket. Tinggal dibikin himpunan aja. Terus Belinda gemar bermain futsal. Jadi Belinda, futsal. Jadi ini ada berbagai pasangan, himpunan pasangan berurutan. Jadi ini yang himpunan A, awal, atau domain. Ini himpunan yang B, atau kodomainnya. Gitu ya. Itu yang namanya himpunan pasangan berurutan. Jadi tinggal dibikin aja himpunan. Ini juga sama kayak yang tadi, tinggal dibikin himpunannya. Kan 2 pasangannya sama 4. Jadi 24, 2 sama 6, 26, 2 sama 8, 28, 3 sama 6, 36. Jadi ini himpunan pasangan berurutannya. Udah tinggal tulis gini. Relasinya. Nah, yang terakhir, bidang kartesius. Ini kita baru belajar ya, bidang kartesius. Nah, di sini kan kita udah punya nih, kayak tadi himpunan pasangan berurutannya. Kita bikin domainnya tuh X, kodomainnya tuh Y. Gitu ya. Jadi tinggal kita bikin di sumbu X. Di sumbu X ini dia domain atau A. Di sumbu Y, dia tuh B. Atau kodomainnya. Tinggal tulis aja kan Anas pasangannya sama voli ya. Bikin Anas ini voli, dititikin. Nanti Anas sama basket titikin. Belinda futsal titikin. Christian voli titik, ini titik juga. Nah, jadi ini relasi menggunakan Cartesian plan atau bidang atau diagram Cartesius. Juga sama kayak yang tadi ya, tinggal kalian tulis. Pokoknya ingat sumbu X-nya domain, sumbu Y-nya kodomain. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? 3 cara membentuk relasi. How to represent relation. Bisa ya? Masih yang gampang. Kita masuk ke berikutnya, function. Nah, jadi ada yang namanya function. Function itu adalah relasi yang khusus. Jadi kalau tadi kan relasi. Nah, kalau function itu fungsi atau pemetaan, dia tuh khusus relasinya. Jadi relasi yang khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Or we can say correspondence between two sets, such that to each element of the domain, there is assigned exactly one element of the range. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Nah, sekarang lihat. Kalau kita punya 2 himpunan, himpunan P dan himpunan Q. Fungsi itu punya 2 syarat khusus. Jadi ada 2 syarat khusus. 2 syarat ya. Yang pertama, ini kalian ingat-ingat ya. Jadi kalian harus bisa ngebedain ini fungsi atau bukan. Ini pemetaan atau bukan. Fungsi itu pemetaan. Syarat pertama,
si P, domain, nggak boleh selingkuh. Nggak boleh bercabang berarti. Jadi pasangan dia harus cuma satu. Nggak boleh lebih dari satu domainnya tuh. Kayak misalnya ini nih, si A. A kan pasangannya cuma satu ya, 2 doang. A pasangannya 2. B pasangannya cuma 4. C pasangannya 3. D pasangannya 2. Jadi dia tuh nggak boleh bercabang. Kalau kodomain mah bebas. Mau dia pasangannya ada 2, kayak si 2 ini kan pasangannya ada 2, nggak apa-apa. Jadi fungsi itu kita lihat domainnya. Yang syarat pertama, domainnya nggak boleh selingkuh, dia nggak boleh bercabang. Pokoknya setia gitu ya sama satu pasangan si domainnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua. Nah, syarat keduanya, anggota domain nggak boleh jomblo. Domain itu semuanya harus berpasangan. Semua harus berpasangan. Gitu ya. Jadi ingat, yang namanya fungsi punya 2 syarat. Yang pertama, domain nggak boleh bercabang. Jadi yang di si P ini, himpunan P, dia harus pasangannya cuma boleh punya 1. Dan semua anggota domain harus berpasangan. Ini A ada pasangan, B punya, C punya, D punya. Nah, kalau dia memenuhi 2 syarat ini, maka suatu relasi antara 2 himpunannya bisa kita sebut sebagai fungsi. Jadi ingat ya, 2 syarat. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ingat pokoknya 2 syarat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang fungsi berikutnya. Ada yang namanya korespondensi satu-satu. Nah, kalau tadi kan fungsi itu relasi yang khusus. Nah, korespondensi satu-satu itu fungsi yang khusus. Jadi, itu ya. Tadi fungsi relasi yang khusus, korespondensi satu-satu itu fungsi yang khusus. Nah, khususnya itu kenapa? Karena dia tuh memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Dan setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi korespondensi satu-satu, syaratnya adalah, baik itu A atau himpunan B, jadi baik itu domain atau kodomain, mereka tuh setia sama pasangannya. Jadi 1 sama 3 misalnya, 2 sama 4, 3 sama 5. Jadi kalau koresponden satu-satu, nggak boleh bercabang dua-duanya. Baik itu yang ada di sini, baik itu ada yang di kodomain. Dua-duanya pasangannya cuma 1. Jadi selalu beriringan. Jumlahnya pun pasti sama si angkanya ya, karena pasangannya kan cuma 1. Nah, ini disebut sebagai korespondensi satu-satu. Jadi dia tuh fungsi. Jadi sebenarnya korespondensi satu tuh masuk ke fungsi atau pemetaan, tapi dia tuh khusus. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, ini tuh bahan untuk PTS sampai sini. Gitu ya. Jadi, kan kita ini udah belajar nih, ini daerah asal, domain, daerah kawan, kodomain, sama range. Itu jangan lupa. Nah, berikutnya kita akan masuk ke banyak pemetaan. Atau banyak fungsi dari 2 himpunan. Misalnya, kita punya himpunan A, B, ke himpunan B. Himpunan B itu X. Jadi himpunan A itu jumlah himpunan A itu tuh ada 2, jumlah himpunan B itu ada 1. Nah, 2 sama 1. Nah, kita bikin, dia tuh ada banyak pemetaannya, ada berapa sih kemungkinannya? Kalau misalnya kita lihat, ini A sama B, kan ada 2 syarat ya, A-nya harus berpasangan, B-nya harus berpasangan. Terus cuma boleh 1 pasangannya, ya udah, karena cuma ada 1 kemungkinan X, berarti A sama X, B sama
X. Udah nggak ada kemungkinan lain lagi. Jadi ya cuman ada satu cara. Jadi banyak pemetaannya ada satu cara. Sekarang kita lanjut. Misalnya banyak pemetaan dari himpunan A, A-nya 1. Sekarang kebalikannya, si A-nya 1. Sekarang si B-nya 2. Nah, kita bikin kan? Ada berapa kemungkinan sih? Kan si ini cuma boleh punya satu pasangan ya. Jadi yang kemungkinannya cuma A ke X, udah nggak ada lagi, atau A ke Y. Jadi dia punya 2 cara. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang berikutnya. Kalau himpunan A-nya 2, ada 2, himpunan B-nya juga ada 2. Ini ada berapa cara? Nah, kita lihat aja masing-masing. Yang pertama, misalnya, AB sama XY. A-nya bisa ke X, B-nya bisa ke Y. Gitu ya. Atau kebalikannya, A ke Y, B ke X. Ini cara kedua. Jadi ini cara ke-1, ini cara kedua. Atau bisa juga kita bikin A ke X, B ke X, sama A ke Y, B ke Y. Kan ini masih memenuhi syarat fungsi ya. Karena ini cuma satu pasangannya di domain. Ini cara ketiga, ini cara keempat. Jadi kesimpulannya ada 4 cara. Kalau domainnya ada 2 anggota, kodomainnya ada 2 anggota. Nah, itu kan bisa kita gambar semua. Ini kalian bisa lengkapi di halaman 31 sampai 32. Ini bebas ya kalau kalian mau coba sendiri. Di rumah boleh. Itu ada banyak cara. Nah, cuman kan kalau misalnya nih, itu tuh kalau masih sedikit, kayak tadi ya anggotanya, itu masih kita bisa bikin gitu. Gambarnya berapa. Nah, sekarang gimana kalau si anggota himpunannya itu ada banyak? Kan nanti pasti pusing ya. Kayak misalnya kita punya himpunan anggota A. Anggota A-nya tuh ada 5 anggota. Anggota B-nya ada 3 anggota. Ditanya banyak pemetaan dari A ke B. Nah, kan kita itu bikinnya A ke B itu kan berarti A-nya 5, B-nya 3. Nah, kita bikin ini tuh fungsi. Kita cari cara fungsinya ada berapa. Kan itu harus digambar. Kan itu banyak pisannya. Nah, jadi yang tadi itu dibikin jadi satu rumus. Ini yang harus kalian itu ya tahu rumusnya. Banyak pemetaan dari A ke B. Kalau dari A ke B, gitu ya, dari A ke B, itu tuh berarti B pangkat A. Jadi kalau misalnya kita punya yang tadi, banyak pemetaan dari A ke B, berarti B pangkat A. B-nya kan anggotanya 3, tinggal 3 pangkat 5. Nanti dapat hasilnya 243. Kayak gitu ya. Nah, itu dari A ke B. Kalau dari B ke A, pemetaannya. Jadi dari B ke A, berarti A pangkat B. Gitu ya. Kalau dari A ke B, jadi B pangkat A. Kalau dari B ke A, jadi A pangkat B. Jadi tinggal lihat, kalau dari B ke A, berarti si A yang ada di bawah, B-nya yang ada di atas. Kalau dari A ke B, berarti B-nya yang di bawah, A-nya yang ada di pangkat. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Nggak, Sir. Pak, Kenapa? Pak yang di sebelah kanannya yang kodomain ya, yang sebelah kirinya domain. Iya, kanan kodomain, sebelah kiri domain. Oke, Kalau makasih. dari A ke B berarti A-nya yang domain, B-nya yang kodomain. Gitu. Oke, ini yang fungsi. Nah, sekarang korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu juga sama caranya. Ini contohnya ya dari korespondensi satu-satu. Kan dia cuma boleh punya satu pasangan. Ya berarti negara sama ibu kota. Contohnya. Kan negara pasti ibu kotanya satu kan. Nggak mungkin bercabang. Nah, ini juga sama. Kalau kalian gambarin, gitu ya. Nanti bisa tahu berapa caranya.
Ini kalian lengkapi aja di halaman 33 sampai 34 kalau mau lihat polanya. Terus ini tuh bisa dicari juga rumusnya. Karena kalau misalnya udah mulai banyak, kita pasti bingung nentuin caranya ada berapa. Karena kita harus gambar satu-satu kan. Nah, jadi ada rumusnya tuh ini. Jadi rumus korespondensi satu-satu adalah n faktorial. Nah, faktorial tuh maksudnya apa? Faktorial tuh berarti kalian kaliin bilangan dari 1 sampai n. Jadi kalau misalnya 5 faktorial, berarti kalian kaliin dari 1 sampai 5. Dua kali 3 kali 4 kali 5. Gitu. Itu maksud dari faktorial. Jadi kalau misalnya saya punya anggota A domainnya 4, anggota B domainnya 4. Anggota B sebagai kodomain dia 4, anggota A sebagai domain dia 4 juga. Nah, berarti kan N-nya 4. Nah, jadi banyak korespondensi satu-satu yang terjadi antara dua himpunan ini. Itu ada 4 faktorial. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi isinya 6 kali 4. Ada 24 cara. Kayak gitu. Itu untuk korespondensi satu-satu. Ada pertanyaan kah? Kalau yang domain sama kodomainnya beda, Sir? Sama. Korespondensi satu-satu kan sama. Kan satu pasangan, satu pasangan. Jadi kan ini kan fungsinya khusus dia. Jadi biasanya sama ada. Kan cuma boleh punya satu pasangan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita coba masuk ke caranya. Jadi nanti kalian PTS sampai sini materinya. Ya. Jadi materi yang nanti besok dikasih, yang hari Kamis itu nggak masuk ke PTS, yang tentang fungsi. Nilai fungsi. Jadi PTS nanti cuma sampai sini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalian bisa lihat contoh soalnya di halaman 35. Ya, kalian buka halaman 35. Kita akan bahas yang hitungannya. Cuman yang pasti kalian harus tahu, kalian harus bisa ngebedain mana fungsi, mana yang bukan fungsi. Oke, sekarang kita masuk. Sekarang lihat semua di yang tadi ya. Halaman 35, nomor 5. Udah, buka semua. Ini halaman 35, nomor 5. 5. Nah, kita baca. Banyak pemetaan yang terjadi dari himpunan A. Kita list dulu himpunan A itu apa aja. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu ada apa aja? Merah, kuning, hijau. Jadi kita punya banyak himpunan A, itu tuh ada 3. Terus himpunan B. Himpunan B itu huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, B, C, A, B, C, sorry. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi ini ada totalnya 5. 5. Jadi yang 1, 3, 1, 5. Ditanya himpunan A ke B. A ke B. Ingat tadi kalau A ke B berarti B pangkat A. Tinggal kalian pangkatin. B-nya 5, A-nya 3. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5. Ya, benar? Berapa? 125. 5. Jadi ada 125 cara. Tinggal kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ngerti? Bisa ya?
Kalau terbalikannya sama aja. Hmm? Kalau misalnya dari B ke A, berarti A pangkat. Kalau dari B ke A, sekarang kita lihat. B ke A. Kalau B ke A kan berarti A pangkat B ya. Jadi beda kan? 3 pangkat 5. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadinya 243 cara. Nah, ada beda kan? Makanya kalian harus hati-hati ya. Kalian lihat si himpunannya itu banyak pemetaannya itu dari A ke B atau dari B ke A. Ada yang pertanyaan lagi sampai nomor 5 ini? Kalau nggak ada, kita masuk ke yang nomor 6. Banyak pemetaan dari himpunan KKL, itu tuh banyaknya 64. Nah, jadi kita udah dikasih tahu KKL tuh 64 cara. Nah, terus dikasih tahu juga si himpunan L. Himpunan L tuh anggotanya P sama Q, berarti jumlahnya ada 2 kan? Nah, himpunan K, kita nggak tahu. Kita anggap aja itu tuh X. Nah, ditanya banyak pemetaan dari himpunan L ke K. Nah, kita harus cari dulu kan si nilai dari K. Caranya gimana? Kalau K ke L, berarti L pangkat K. Jadi L pangkat K itu 64. Gitu ya. Nah, L-nya 2. Jadi 2 pangkat X sama dengan 64. 2 pangkat X sama dengan 64 itu 2 pangkat berapa? Ada yang tahu? 5. 2 pangkat 5. 5. 2 pangkat 5 kan 32. Ini tuh 2 pangkat 6. Jadi X-nya 6. Kan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kan 4. 8. 16. Ini 32 kan? Nah, berarti kurang 1 kali 2. Supaya jadi 64. Gitu ya. 2 pangkat 5 itu 32. Nah, udah dapat X-nya 6. Jadi si K itu 6. Nah, sekarang pemetaan dari himpunan L ke himpunan K. Berarti K pangkat L. K-nya 6. Pangkat 2. Jadi isinya 36 cara. Kayak gitu. Bisa ya? Ada yang mau tanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ke nomor 6. Nomor 7. Nah, ini yang namanya notasi himpunan. Notasi pembentuk himpunan. X di mana 10 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 19, di mana X bilangan prima. Nah, kalian bikin dulu himpunannya. Himpunan A, X-nya tuh di antara 10 sama 19, tapi bilangan prima. Berarti mulai dari 11, 13, terus 17, sama 19 kan, tapi 19-nya nggak masuk. Jadi ada 3. Sekarang yang B. Y, di mana Y kuadrat lebih kecil dari 9. Y-nya bilangan asli. Nah, berarti cuma ada berapa kemungkinan? Kalian lihat, Y-nya kan bilangan asli. Terus Y kuadrat harus lebih kecil dari 9. Berarti 1 kuadrat, 1. Terus 2 kuadrat, 4. 3 kuadrat, 9. Nah, 9 kan nggak boleh masuk. Berarti cuma ada 2 anggota. Jadinya ada 2 anggota. Jadi Y-nya tuh 1 sama 2. Jadi ini ada 3. Ini ada 2. Nah, sekarang ditanya, banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B. A ke B. Berarti B pangkat A. A ke B, berarti B pangkat A kan? B-nya 2, A-nya 3. Jadi isinya 8 cara. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Jadi kalian harus ingat-ingat lagi yang masalah himpunannya. Ya. Nanti kalian boleh coba sendiri nomor 8 sama 9 buat latihan. Sekarang, untuk yang terakhir ya, kita masuk ke contoh yang korespondensi satu-satu. Kita lihat halaman 36, nomor 15. Banyak korespondensi satu-satu yang dapat terjadi dari himpunan A. Himpunan A itu pembentuk kata mawar. Pembentuk kata mawar itu berarti ada M, ada A, ada W, sama ada R. Jadi totalnya ada 4 anggota. Kan pembentuk kata ya, jadi A-nya cuma dihitung 1. Himpunan B. B itu bilangan prima kurang dari 10. Ingat, bilangan prima mulainya dari 2. Jadi 2, 3, 5, 7. Jadi ada 4 juga. Nah, berarti kita bisa tulis N-nya itu 4 kan? Nah, banyak korespondensi satu-satu. Berarti N faktorial. Jadinya 4 faktorial. Jadi 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi nanti dapat hasilnya 24 cara. Udah tinggal kayak gitu. Bisa ya? Kalian boleh nanti cobain yang nomor 16 sama 17. Setelah ini. Udah ada pertanyaan lagi? N itu 4, dari mana maksudnya? N-nya 4. N itu anggota. N itu anggota kodomain dan kodomain. Kan sama kan anggotanya? Jadi N-nya itu 4. Kalau sama pakai rumus ini ya, Sir? Kalau sama anggotanya, Kalau korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu. Gitu ya. Cuman emang biasanya kalau di soal korespondensi satu-satu, kalau misalnya dia fungsi, terus domain per domain yang sama, biasanya korespondensi satu. Tapi ingat, kata kuncinya di sini korespondensi satu-satu. Sir, Kalau kalau misalnya, Sir, kalau anggotanya jumlahnya beda gimana? Enggak, sama ada. Kan syaratnya sama. Sama. Oke. Kalau beda, berarti biasanya salah soal. Cuman biasanya sama. Sama-sama ada. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Bisa ya? Jadi bahan PTS kalian sampai sini. Nanti besok kita akan ada latihan. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi video ininya ya. Masuk PTS ini, Sir.